Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa dalam program Morning Call GPIB hari ini 24 Juni 2022 bersama saya Pendeta Yuliana Wilhelmina Nenohai. Mengawali renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan berjumpa di pagi hari ini. Kini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, baik hamba-Mu sebagai pemberita firman maupun kami yang mendengarkan, agar dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti dan hidup menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sangat membutuhkan tuntunan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai ayat 20 yang menyatakan demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengarkan, namun menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Efesus ditujukan bagi jemaat non-Yahudi. Dalam surat ini sekiranya tertuang dua tema besar. Pada pasal 1 sampai pasal yang ketiga, itu menekankan tentang Kristus sebagai pemersatu. Dan hanya di dalam Kristus persekutuan atau persatuan itu bisa terwujud. Dan pada pasal 4 sampai pasal 6 menggambarkan tentang gereja atau jemaat itu sebagai sarana pemersatu untuk mewujudkan rencana Allah. Nah, perenungan kita di pasal yang kedua ini kira-kira berbicara tentang tema yang pertama tadi. Kita melihat dalam bacaan kita ada sebuah dorongan yang lemah lembut untuk menegaskan, untuk menyadarkan kepada pembaca bahwa kasih karunia atau damai sejahtera dari Tuhan dalam penebusan dan anugerah keselamatan itu menghilangkan dinding, menghilangkan sekat perbedaan antara yang jauh dan yang dekat. Antara yang merasa jauh yaitu pihak pembaca dan merasa dekat yaitu pihak lain yang mereka pandang, mungkin pihak-pihak Yahudi atau orang-orang yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan. Ditulis juga bahwa kalian semua bukan lagi pendatang atau orang asing. Adalah sebuah kalimat penguatan untuk menggambarkan bahwa kalian bukan lagi orang-orang tersisih yang disingkirkan atau dibedakan dari orang-orang asli. Tetapi kalian dianggap sama, bahkan ditulis secara indah sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu, dituliskan pada ayat yang ke-20 bahwa persekutuan itu dibangun di atas dasar ajaran para nabi dan rasul serta Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru ialah sebuah batu yang sangat kuat yang ditempatkan di sudut bangunan sebagai titik temu dua dinding dan sangat penting untuk menyambungkan atau menyatukan dinding dan bangunan yang ke atasnya atau batu-batu yang disusun di atasnya itu disejajarkan pada batu penjuru. Dengan demikian Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus sebagai batu penjuru, maka batu-batu, anggota-anggota yang dibangun di atasnya itu berada dalam persatuan dengan Kristus. Dan seluruh batu, seluruh anggota, seluruh orang-orang atau jemaat itu dipersatukan secara harmonis dan bertumbuh menjadi bait yang kudus. Di dalam Kristus atau berdasar pada Kristus, sungguh nyata bahwa bangunan itu selaras dan menyatu. Dan juga menunjukkan bahwa apa? Kesatuan, persekutuan bukan hanya perasaan bahwa kita merasa bersatu, tetapi sungguh-sungguh nyata dibangun dan sungguh-sungguh terlihat persatuan itu.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kemudian kita merenungkan bersama atau kita berefleksi bersama sebagai warga jemaat dari GPIB, terkhususnya di bulan pelayanan dan kesaksian ini. Yang pertama, bagi kita yang ditempatkan Tuhan untuk berjemaat di jemaat kota atau mungkin mapan, sekiranya kita bisa menjadi gereja yang ramah bagi orang-orang yang merasa kecil, bagi orang-orang yang merasa sederhana, bagi orang-orang asing dan pendatang yang merasa tersisih, merasa sendiri, tanpa keluarga, menderita, dan penuh pergumulan. Jarak dan keanggotaan jemaat tidak boleh menjadi dinding yang menghalangi kita untuk saling melihat, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Berlokasi di kota, mungkin juga dalam kondisi yang lebih mapan, warga jemaat yang lebih banyak, kreativitas yang lebih tinggi, bisa dilihat sebagai sebuah berkat. Keunggulan kondisi tersebut adalah jalan Tuhan untuk membuat kita melihat menembus jarak kebutuhan dari jemaat yang kecil atau warga jemaat yang menderita. Tidak saja tentang infrastruktur, tapi pergumulan SDM, sekolah anak-anak di pos pelayanan dan kesaksian, pembinaan atau kebutuhan pemberdayaan potensi lokal seperti pengelolaan pangan lokal dan lain sebagainya, itu butuh bantuan dari orang-orang berpotensi dan berpendidikan yang biasanya ada di kota. Namun juga bagi kita yang berada di pos pelayanan dan kesaksian, ini menjadi sebuah kekuatan yang mendorong kita untuk percaya diri bahwa mungkin kita tidak punya kemampuan, dana yang cukup, SDM yang cukup untuk membalas atau menyumbangkan sesuatu pada jemaat kota. Akan tetapi ingat, kita bisa rapuh secara infrastruktur, secara SDM, tapi Tuhan memberikan berkat-berkat yang begitu banyak. Kita bisa punya sumber daya alam yang luas. Dari situ kita bisa membangun sebuah penataan keuangan jemaat yang lebih baik dengan pengelolaan kebun, pengaktifan kebun, pengadaan lahan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita yang berada di desa membuat diri kita berada pada ruang eksklusif, dalam artian kita merasa kecil, merasa SDM gini-gini aja, jadi pelayanannya gitu-gitu aja. Karena kita di desa ya begitu aja, nggak apa-apa gitu. Kita harus ingat bahwa kita semua harus termotivasi, terkhususnya di pos Pelkes, untuk maju di dalam kualitas pelayanan. Tidak menganggap wajar dan pasrah kelemahan yang kita miliki. Sebaliknya kita berusaha untuk meningkatkan diri. Misalnya di dalam sumber daya manusia yang kurang, menggerakkan atau menyadarkan kita sebagai presbiter, unit misioner di pos Pelkes, harus semangat untuk mau memperlengkapi diri. Rajin ikut pembinaan misalnya. Kualitas peribadahan juga harus serius kita gumuli, kita gerakkan. Kita mau memberi diri untuk pengkaderan tim musik, pelayan pelkat, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena baik kita yang ada di induk ataupun di pos Pelkes, kita yang ada di kota ataupun kita yang ada di desa, kita semua dipersatukan. Tuhan berdiri di atas dasar yang sama, kita melayani Tuhan yang sama, kita berdoa kepada Tuhan yang sama. Sehingga mari kita singkirkan rasa tinggi diri atau lebih rendah. Kita singkirkan rasa lebih jauh atau lebih dekat, lebih diberkati atau tidak diberkati, lebih berguna dan tidak berguna, dan rasa terbatas untuk mampu memberi atau tidak memberi. Sehingga dengan itu kita lebih kuat dan lebih percaya diri dan lebih sadar bahwa kita berada pada bangunan yang sama. Kita direkatkan oleh kasih Kristus yang tidak pilih-pilih, sehingga kita bersemangat untuk menjadi bagian dari bangunan atau menjadi gereja yang penuh semangat untuk melakukan pelayanan yang semakin meningkat dan semakin berkualitas dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan menyempurnakan perjuangan persekutuan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk perenungan kami di saat ini.
Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh memberdayakan diri kami dengan baik, dengan penuh percaya diri dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami yang di kota, yang di desa, kami yang merasa punya potensi besar dan kami yang merasa tidak memiliki potensi. Tuhan ajarlah kami bahwa kami adalah bagian-bagian yang berharga dari tubuh Kristus, dari pembangunan gereja. Kami diberikan Tuhan wibawa yang sama di dalam keselamatan. Sehingga biarlah kami berjuang dengan baik dan penuh semangat dalam pelayanan kami, persekutuan kami, kehidupan kesaksian kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan gereja kami, tempat di mana kami berjemaat, pribadi kami, keluarga kami. Tuhan kiranya tolong. Cukupkanlah berkat kami sepanjang hari ini. Kami yang bergumul juang untuk pekerjaan kami yang masih bergumul juang dalam kesehatan kami, karena sakit panjang yang kami alami. Kiranya Tuhan tolong kami, agar apapun yang kami rasakan, apapun yang kami perjuangkan, kami tidak kehilangan pengharapan dan terus membangun iman kami bertumbuh ke arah yang berkenan pada Kristus. Bapa di sorga, kiranya Tuhan boleh berkenan atas apa yang kami rencanakan sepanjang hari ini. Tolong kami agar kami senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Ampunilah segenap salah dan dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami hari lepas hari. Kami naikkan doa ini dengan penuh iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima
kasih.